Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Maulidia mewakili kelompok saya dalam mempresentasikan tugas besar yaitu isu dan masalah pembangunan wilayah. Kami mengambil tema permukiman kumuh yang diangkat dari referensi Jurnal Waktu Jurnal Teknik Unipa dengan penulis Anak Agung Sagung Alit, Widya Stuti, dan Jelita Citrawati Jihan. Dengan judul jurnal Tingkat Kekumuhan dan Analisis Spasial Permukiman Kumuh Perkotaan dalam Studi Kasus Kota Surabaya Timur. Tahun terbit yaitu Juli 2018, volume 16 nomor 2, halaman 47 sampai 55. Dalam konteks pembangunan wilayah, permasalahan yang selalu muncul dan mendapatkan porsi dalam anggaran pembangunan untuk ditangani adalah permukiman kumuh. Permukiman sebagai kebutuhan dasar atau basic need bagi manusia. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan permukiman dan kawasan permukiman yang di dalamnya melingkupi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah 274,6 km persegi dan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2012 mencapai 3.100.187 juta jiwa. Kota Surabaya yang dikenal sebagai kota berwawasan lingkungan ternyata masih ada sekitar 150 hektar kawasan permukiman masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh. Variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu aspek kependudukan, aspek kondisi fisik, dan aspek tingkat kekumuhan perkotaan. Untuk penilaian lokasi, dilakukan untuk menilai tingkat kekumuhan dari hasil identifikasi lokasi terhadap aspek. Yang pertama yaitu kumuh kategori tingkat ringan, yang kedua kumuh kategori tingkat sedang, dan yang ketiga kumuh kategori tingkat berat. Untuk ruang lingkup wilayah yaitu dalam jurnal mengambil 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Kenjeran, Kelurahan Rungkut Timur, Kelurahan Sawunggaling, dan Kelurahan Wonokusumo. Terdapat 3 tingkat kekumuhan berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Yang pertama yaitu sebagian besar penduduk memanfaatkan tempat tinggal untuk membuka usaha. Fungsi dari permukiman kemudian mengalami perubahan menjadi campuran antara hunian dan tempat usaha. Yang kedua kegiatan, yaitu kegiatan di permukiman tersebut berbeda-beda antara lain warung makan, kios pulsa, dan jualan perancangan. Yang ketiga bangunan, kondisi rumah dinding non-permanen atau kayu dan seng di Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Kenjeran. Kawasan kumuh di Kelurahan Sawunggaling disebabkan oleh bangunan tidak layak huni. Dan yang terakhir, kawasan kumuh di Kelurahan Rungkut Kidul disebabkan oleh jarak antar bangunan yang berdekatan. Klasifikasi tingkat kebutuhan pertimbangan. Tingkat kebutuhan, pertimbangan lain, dan legalitas lahan. Kelurahan Sawunggaling merupakan lokasi kumuh sedang dengan nilai 65 dengan pertimbangan lain rendah dengan nilai 3 dan status lahan ilegal. Kelurahan Kenjeran merupakan lokasi kumuh tinggi dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan ilegal. Kelurahan Rungkut Kidul merupakan lokasi kumuh tinggi dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan ilegal. Yang terakhir yaitu Kelurahan Wonokusumo merupakan lokasi kumuh tinggi dengan pertimbangan lain rendah dengan nilai 3 dan status lahan ilegal. Berdasarkan klasifikasi tingkat kebutuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan dengan hasil sebagai berikut. Sawunggaling tingkat kekumuhan sedang, Kenjeran tingkat kekumuhan berat, Rungkut Kidul tingkat kekumuhan berat, Wonokusumo tingkat kekumuhan sedang.
Kesimpulannya yaitu, tingkat kekumuhan permukiman Kelurahan Sawunggaling dan Wonokusumo termasuk kategori sedang, Kelurahan Kenjeran dan Rungkut Kidul termasuk kategori berat. Menetapkan kategori permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya untuk memperoleh daftar kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, baik itu pada skala kota atau perkotaan, maupun skala kawasan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh pada tahapan selanjutnya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Antonius Duru, Willy Indah Saputra, dan Hosian Tarona, dan saya sendiri Dewi Nur Maulidia dari PWKB 2019. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.